Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Marcel Wayong dalam acara Nazaret Bersabda. Dan pada kesempatan ini, saya akan membagi berkat firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang berdasar pada Kristus sebagai batu karang, sebagai kota benteng, dan sebagai menara kekuatan kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang menjadi dasar kehidupan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saudara-saudara, ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Menjadi pelaku-pelaku firman. Matius pasal 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Salah satu kebutuhan dasar kehidupan manusia adalah firman Tuhan. Sebab Yesus berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, maka dasar hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Bacaan ini berbicara tentang dua macam dasar. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus memberi perumpamaan bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumahnya di atas batu, sehingga datanglah banjir, angin, dan juga goncangan-goncangan. Maka orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, rumah itu tidak akan goyah karena rumah itu didirikan di atas batu. Dan saudara, yang kedua, ada orang yang mendirikan rumah di atas pasir, maka ketika datang badai, ketika datang angin, ketika datang banjir, maka hebatlah kerusakan rumah itu karena didirikan di atas pasir. Ini berbicara tentang kekristenan, saudara-saudara. Berbicara tentang kehidupan orang Kristen yang ketika dia hidup berdasarkan firman, berdasarkan Yesus Kristus, maka ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi pergumulan, karena hidupnya didasarkan kepada Yesus, maka dia akan mengalami kemenangan sekalipun dia menghadapi berbagai persoalan pergumulan. Saudara-saudara, ada satu istilah berkata bahwa tidak ada laut yang tidak ada ombak. Demikian bagi hidup manusia, tidak ada kehidupan yang tidak ada persoalan. Baik persoalan yang datang dari dalam maupun persoalan yang datang dari luar. Tetapi orang-orang yang hidup berdasar pada Yesus sebagai batu karang yang teguh, menara kekuatan, kota benteng yang teguh, maka hidupnya akan dalam kemenangan-kemenangan. Karena itu saudara, saya mengajak bagi saudara-saudara sebagai orang yang percaya, hiduplah di dalam Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Bagaimana kita mengenal Yesus, bagaimana kita mengenal Allah, yaitu hiduplah di dalam firman. Belajar banyak firman Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Karena itu banyak belajar firman, kemudian renungkan firman itu siang dan malam. Mazmur pasal yang pertama, yaitu orang-orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat firman, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan juga yang ketiga adalah
ketika dia membaca mendengar firman, yang kedua dia merenungkan, yang ketiga melakukan firman. Matius 7 ayat 21, melakukan kehendak Bapa, yaitu melakukan kebenaran firman. Yang berbahagia kita adalah orang-orang yang hidup di dalam firman. Setiap hari, setiap saat kita belajar firman, merenungkan firman, dan melakukan firman. Dan ketika masalah datang, pencobaan datang, pergumulan datang, maka kita akan mengalami kemenangan di dalam Kristus Tuhan. Karena Dia adalah solusi jalan keluar. Masalah apapun yang saudara hadapi, pergumulan apapun yang saudara derita, dan berbagai tantangan apapun yang saudara hadapi, ada Yesus yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Ada satu pribadi yang luar biasa, yang selalu ada di dalammu, di dalamku. Dia akan berkarya, dia akan menyembuhkan penyakitmu, dia akan memberikan berkat, dia akan juga mencurahkan anugerahnya, bahkan memberikan jalan keluar kepada saudara yang menghadapi berbagai persoalan. Tetapi, yang kedua, ketika orang hidup di dalam kehidupan ini, dan mendasarkan hidupnya kepada duniawi, kepada kejayaan, kepada kekayaan, kepada jabatan, kepada manusia, maka mereka seperti rumah yang didirikan di atas pasir. Datang banjir, badai, datang gelombang, maka rumah itu akan hancur. Demikian kekristenan kita. Kalau kita dirikan di atas iman duniawi, di atas segala sesuatu yang menyangkut duniawi, hedonisme, kejayaan pribadi, maka lama-kelamaan rumah rohani Anda akan mengalami kehancuran. Karena itu saudara, tinggalkan semuanya itu. Datang kepada Yesus sebagai batu karang yang teguh, menara kekuatan, dasar hidup yang luar biasa. Karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Tuhan kita dapat melakukan segala perkara-perkara yang hebat dan luar biasa. Saya Pendeta Marcel, Tuhan memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan memberkati saya dan saudara dan kita semua, supaya hidup kita senantiasa hidup di dalam anugerahnya. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, amin.